Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini. Anak-anak salihat, kaifa halukunna? Kelas 6A, kelas 5A, D dan C. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi insyaallah kita akan bahas sekarang pada daring kita, yaitu tentang akidah. Anak-anak salihat rahimani wa rahimakumullah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sebuah pembahasan akidah yang sangat penting, yaitu tentang surga, indahnya surga. Anak salihat rahimani wa rahimakumullah Subhanahu wa taala, tentunya semua manusia yang pernah hidup di dunia ini, ya, baik dia muslim, bahkan orang kafir sendiri pun, dia pasti menginginkan yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena surga itu penuh dengan keindahan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan. Makanya oleh karena itu semua manusia menginginkan surga, termasuk kita. Bukankah seperti itu wahai anak? Nah, benar, kita semuanya menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi maka oleh karena itu, ya, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang indahnya surga, kemudian penduduk-penduduk surga, kemudian bangunan-bangunan surga, ya, bangunan-bangunan surga. Baik, anak-anak salihat, ya, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pada ayat yang mulia ini anak-anak salihat, Allah perintahkan kita agar kita bersegera menuju ampunan Allah dan juga bersegera menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini ada perintah Allah agar kita segera mencari ampunan Allah, segera kita minta surga, ya. Dan yang kedua, bahwasanya surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak salihat, kita masuk materi kita, yaitu pertama tentang rombongan penghuni surga. Bagaimana penghuni surga itu? Ya. Yang pertama disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih, disebutkan, ya, kalian bisa membuka buku kalian, ya, yaitu halaman 26 bab yang keempat, ya, indahnya surga bagian 1, ya. Kalian buka buku kalian halaman yang ke-26. Disebutkan di buku kalian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rombongan yang pertama masuk ke dalam surga itu seperti bulan di malam purnama. Ya, kemudian rombongan berikutnya, ya, wujudnya seperti bintang-bintang yang paling terang di langit. Mereka tidak buang air kecil, ya, tidak pernah buang air besar, tidak pernah, ya, meludah,
tidak pernah buang ingus. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas, ya. Keringatnya seperti minyak kasturi, ya. Kemudian majamir mereka dari kayu gaharu, ya, dan seterusnya. Jadi itulah gambaran yang digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penghuni surga. Yang pertama, penghuni surga itu rombongan pertama seperti bulan di malam purnama, ya. Kemudian yang kedua, ya, yaitu seperti bintang yang paling terang, ya. Kemudian yang ketiga, penghuni surga itu tidak pernah buang air besar dan juga tidak pernah buang air kecil, ya. Kemudian disebutkan bahwasanya penghuni surga itu, ya, sisir mereka terbuat, ya, dari emas, ya. Kemudian disebutkan dalam hadis itu juga bahwasanya, ya, keringat mereka itu seperti apa? Kasturi, minyak kasturi, wangi-wangian yang ada di surga. Ini sekilas tentang rombongan atau penghuni surga. Mereka seperti bulan di malam purnama, seperti bintang yang paling terang, tidak pernah buang air kecil dan air besar, dan tidak buang ingus. Sisir mereka terbuat dari emas, keringatnya seperti minyak kasturi. Nah, kemudian, ya, hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih, yaitu Bukhari dan Muslim. Kemudian yang berikutnya, ya, tahukah kalian puncak kenikmatan penghuni surga? Ya, di sini dijelaskan, ya, puncak kenikmatan penghuni surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Surga, anak-anakku salihat, adalah tempat nikmat, negeri kesenangan, negeri kemewahan, negeri nikmat, negeri kebahagiaan, ya. Akan tapi di antara seluruh nikmat yang ada di surga, ada satu nikmat yang paling puncak, yang paling besar. Apa itu? Yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakini, termasuk akidah ahli sunnah yang harus kita yakini, wahai anak-anak solihat, bahwasanya penduduk surga nanti mereka akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang-orang yang masuk surga akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa mereka terhalangi sedikit pun, tanpa mereka saling dorong-mendorong, ya, tidak, tapi mereka akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita bisa melihat, ya, bulan purnama ketika bulan purnama tanpa berdesak-desakan. Ini akidah yang harus kita yakini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, mereka melihat kepada Rabb-nya, ya. Wajah-wajah penghuni surga, mereka berseri-seri, riang, gembira, senang. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena apa? Karena mereka melihat kepada Rabb-nya, yaitu wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita digolongkan orang-orang yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak salihat, kemudian, ya, tahukah kalian bagaimana keindahan-keindahan surga? Tentu kalian pernah pergi ke sebuah tempat, diajak keluarga kalian, entah itu liburan atau santai-santai, rekreasi ke tempat-tempat yang indah di dunia ini. Pernah bukan? Tentu pernah. Diajak ke pantai, diajak ke gunung, atau diajak ke kota-kota besar, diajak ke bangunan-bangunan yang bersejarah, ya, diajak ke taman-taman yang indah, ya. Maka keindahan apapun yang kalian lihat di dunia ini, ya, tidak akan bisa mengalahkan keindahan yang ada di surga, ya. Karena apa? Karena keindahan di surga itu betul-betul diciptakan oleh Allah,
ya dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah keindahan-keindahan surga? Simaklah wahai anak salihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, qala Allah berfirman, a'dadtu li'ibadi as-salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Rahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, kemudian tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Faqra'u, bacalah kalau kalian ingin tahu. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidak ada satu jiwa pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa penyejuk pandangan mata. Artinya apa, anak-anak salihat? Hadis ini menjelaskan bahwasanya keindahan surga itu sangatlah indah sekali. Betul-betul dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang saleh. Tidak pernah kita lihat keindahan semacam itu di dunia ini. Tidak pernah kita dengar tentang keindahan surga. Tidak pernah kita dengar dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Saking indahnya tidak bisa dibayangkan. Kalian membayangkan sesuatu yang indah, maka surga itu lebih indah lagi. Ya, tidak bisa dijangkau oleh hati kita namanya keindahan surga itu. Tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Maka ya Allah mengatakan, tidak ada satu jiwa pun mengetahui apa yang dia siapkan berupa penyejuk pandangan. Artinya surga itu betul-betul disiapkan oleh Allah ya bagi orang-orang yang bertakwa, saking indahnya. Nah, anak-anak salihat, ya, tahukah kalian bangunan-bangunan surga? Ya. Baik. Kalian tentu pernah melihat bangunan-bangunan yang tinggi, yang kalian katakan itu indah. Ada menara Eiffel di kota Paris, ya. Kemudian juga ada tembok besar Cina, ya, tembok raksasa yang ada di bukit gunung yang kalian lihat itu liku-liku indah kalian katakan. Ya, ada jembatan di atas lautan, ada istana di atas lautan, itu kalian katakan indah. Ya, keindahan yang kita lihat hanya sebatas itu di dunia. Akan tapi bangunan-bangunan di surga, Masya Allah, lebih indah lagi anak-anak solehah. Kenapa demikian? Karena disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 20, Allah mengatakan, lakinil ladzina ittaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtihal anhar. Allah berfirman, akan tetapi ya orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, bagi mereka kamar-kamar, ya, min fawqiha, dan di atasnya itu ada kamar-kamar yang dibuatkan. Subhanallah, sudah dikasih kamar, kemudian di atasnya lagi ada kamar-kamar yang dibangun. Bagaimana sih ini? Ini aja sudah tidak bisa kita bayangkan. Dan bukan itu saja, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, ada sebuah kamar yang indah, kemudian sungainya ada. Berapa sih luasnya kamar itu kalau sampai sungainya ada? Subhanallah. Ya, tidak bisa kita bayangkan, tidak pernah kita melihat di dunia ini. Ya, ada kamar yang di dalamnya ada sungai. Lah, ini sesuatu yang sangat indah, bangunan-bangunan yang sangat indah. Bahkan juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman di dalam surga disediakan kemah-kemah dari mutiara yang besar dan berlubang, panjangnya 60 mil, di dalamnya tinggal keluarganya
dan orang-orang mukmin lainnya, namun mereka tidak saling melihat satu sama lain. Subhanallah. Pernah kalian bayangkan ini anak-anak? Ya, kalian dibuatkan kemah oleh Allah dari mutiara. Pernah lihat kemah dari mutiara? Di dunia ini belum ada kemah dari mutiara. Kita kalau kemah ke gunung, kemah ke pantai, hanya ya beli apa namanya, rumah-rumahan kemah itu terbuat dari kain, dari parasut. Belum ada kemah dari mutiara. Gimana bisa kalian bayangkan kemah dari mutiara? Besar, berlubang, kemudian panjangnya 60 mil. Ya Allah ya Rabbi. Di dalamnya tinggal keluarganya, keluarga kita tinggal dalam surga itu juga. Dan orang mukmin lainnya, namun mereka tidak saling melihat. Padahal satu kemah namun tidak bisa saling melihat. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, subhanallah. Ini betul-betul ya suatu bangunan yang sangat indah. Belum ada di dunia ini ya seorang insinyur yang buat bangunan semacam ini. Ya seindah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak salihat. Makanya oleh karena itu, sebagai penutup, ya, Ustaz ingatkan kepada kalian, ya anak-anak salihat, marilah kita berlomba-lomba untuk mencari surga Allah dengan banyak-banyak melakukan ketaatan di dunia ini. Semoga Allah mudahkan kita. Ya amin ya rabbal alamin. Demikian anak salihat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.